Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Lima rumah di Merauke ludes terbakar. Minyak goreng di Pasar Rawamanggung Merauke masih mahal. Satgas COVID-19 Kota Jayapura temukan 1 kasus baru setelah 3 bulan nihil. Puluhan polisi panik dan lari berhamburan ketika 5 rumah yang tepat berada di samping Polres Merauke dan kantor Bupati dilalap si jago merah. Warga dan polisi berusaha menyelamatkan barang-barang berharga karena api dengan cepat merambat. Saat kebakaran, polisi sedang apel pagi. Mendengar teriakan warga, mereka langsung membubarkan diri dan membantu warga karena khawatir api cepat merambat karena tiupan angin yang kencang. Berapa itu, Bu? Kurang lebih jam 7-an. Pas anak dua ini angkat nasi kan, nasi turun, kompornya jatuh, langsung meledak merambat kemana-mana, kita kasih mati sudah nggak bisa. Oh, jadi dari kompor ya jatuh ya? Iya, kompor yang meledak. Sementara masak, Bu ya? Iya, lagi masak. Api berasal dari kompor yang sedang menyala, terjatuh lalu dengan cepat menyambar dan membakar rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. 4 mobil damkar dikerahkan dan 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Sejumlah kendaraan yang terparkir akhirnya bisa diselamatkan, kendati pemilik rumah harus mengikhlaskan sebagian harta benda ikut ludes terbakar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 2 rumah di Jalan Elelim, Kabupaten Yalimo dibakar sekelompok orang Senin kemarin. Diduga pembakaran itu terkait pemungutan suara ulang yang akan digelar 26 Januari besok. Polisi saat ini masih mengejar pembakar rumah itu. Situasi cukup kondusif. Anggota kita sudah ada 1.433 ada di sana. Baik anggota organik, anggota PKO dari Polda Papua 301 dan PKO Polres Wijaya ada 30 dan dari Satuan Brimob yang sudah di sana dan mereka saat ini konsentrasi pendistribusian logistik di Kabupaten Yalimo ya. Tadi kami komunikasi dengan Kapolres, dengan Kapolpop tentang situasi terakhir di Yalimo cukup kondusif. Mudah-mudahan distribusi logistik kotak suara dan kertas suara hari ini selesai di 5 distrik dan rekan-rekan anggota Polri yang akan melaksanakan pengamanan di TPS-TPS hari ini juga sudah masuk di semua distrik. Mudah-mudahan hari ini ke depan sampai pemungutan hingga penghitungan dan rekapitulasi baik di tingkat TPS, distrik maupun di tingkat kabupaten dapat berjalan dengan aman dan lancar. Mabes Polri mengerahkan 1.000 lebih Brimob dari berbagai Polda ke Yalimo sejak pekan lalu. Pengamanan ketat dilakukan mengantisipasi bentrokan antar pendukung calon saat pemungutan suara besok. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang di Yalimo karena salah satu paslon tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur sehingga KPU diminta menyeleksi kembali calon baru. Harusnya Pilkada Yalimo sudah tuntas pada awal tahun 2021. Arthur melaporkan dari Yalimo, Papua. Seorang anak buah kapal ikan meninggal dunia karena terjatuh saat membersihkan kapal. Sebelumnya 2 ABK ditugaskan membersihkan kapal ikan di Pelabuhan Lampu 1 Merauke. Namun salah satu ABK bernama Mansur terjatuh dan akhirnya tenggelam. Diduga korban tenggelam karena tidak bisa berenang. Mereka ini kan lagi ngecat kapal KM Elvasa di Lampu 1. Kemudian mereka turun ke bawah dari kapal. Pertama si saksi yang satu dia turun duluan, kemudian saksi yang pelapor turun, yang ketiga si korban ini dia turun lagi. Ternyata dia menggunakan tali pengikat ke daratan.
Namun kemungkinan besar si korban ini tidak begitu tahu berenang, sehingga pas ada ombak, dia terseret oleh ombak itu. Kemudian si pelapor ini ABK, nakhoda, dia sempat mau menarik si korban namun tidak terselamatkan, dia terseret dengan arus itu. Tidak berselang kemudian dihubungi SAR dan kemudian Satpol Air maupun dari Satrol, kemudian bersama-sama mencari. Sekitar beberapa jam kemudian korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ditemukan di sekitar TKP juga Pak Kasat? Ya, di sekitar TKP tidak jauh dari kapal KM Nufasa itu. Jadi korban ditemukan di sana tidak terlalu jauh. Tubuh Mansur akhirnya ditemukan di bibir pantai Lampu 1 setelah 1 jam pencarian yang dilakukan tim SAR dan tentara. Jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga minyak goreng yang dipatok pemerintah Rp14.000 per liter tampaknya sulit diterapkan para pedagang di Pasar Wamanggu, Merauke. Pedagang mengatakan harga minyak goreng dari distributor sudah mahal sehingga mereka harus mencari margin atau selisih jika ingin untung. Salah satu pedagang mengatakan ia bisa saja menurunkan harga seperti himbauan pemerintah. Namun pemerintah harus menanggung kerugian atau memberikan subsidi kepada mereka. Jual minyak goreng di bawah dari harga 14.000 kan? Ya. Nah, kalau Bapak sebagai penjual seperti apa, Pak? Kita ini sudah terlanjur beli di agen-agen lain, bagaimana? Artinya harganya tinggi, Pak ya? Iya, artinya masih tinggi tuh. Tidak mungkin kita mau jual rugi. Kalau umpamanya dijual 14.000, lalu kemudian Bapak belinya di atas dari 20.000, bagaimana Pak baunya Bapak? Itu yang kita serahkan saja ke pemerintah bagaimana baiknya tuh. Kita kan sudah terlanjur beli mahal. Artinya menutupi kerugian itu gitu? Iya, begitu. Tapi sekarang stoknya cukup ya, banyak? Ya, lumayan. Lumayan ya. Saat ini harga minyak goreng kemasan Rp24.000 per liter. Biasanya harga normal Rp17.000 per liter. Kepala Dinas Perindako Papua, Omah Laduani mengatakan, mahalnya minyak goreng di pasaran tidak mengganggu minat masyarakat untuk tetap membeli. Sehingga menurut dia, yang paling penting stok minyak goreng harus tetap ada. Termasuk kita di Papua, tidak harus kita berfokus kepada satu komoditas. Misalnya sumber dari sawit. Kita juga masih punya potensi-potensi lain bisa kita kembangkan, misalnya dari minyak kelapa dalam. Salah satu minyak yang sudah dikembangkan di Papua dulu waktu saya tangani di Badan Litbang, ya kan, itu adalah berbasis dari kelapa buah tuh. Nah, saja satu potensi bisa kita kembangkan. Dan ini ternyata minyaknya juga cukup punya kualitas. Karena teknologinya kita lakukan juga secara modern di daerah, contohnya di daerah Sarmi. Yang mudah-mudahan ini besok ada beberapa potensi yang bisa katakan substitusikan dengan minyak sawit, ini bisa kita kembangkan dari lain. Memang sampai saat ini karena kita sudah terbiasa puluhan tahun ya, itu kita konsumsi minyak goreng adalah berbasis kelapa sawit. Nah, saat ini memang ada kenaikan minyak sawit secara total di seluruh dunia. Nah, ini tentunya akan membuat kesulitan bagi kita kalau tetap kita bergantung kepada minyak goreng yang bersumber dari sawit. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mencoba menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasaran. Salah satunya dengan memberi subsidi sehingga harga bisa kembali normal, yakni Rp14.000 per liter. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang pasien yang merupakan pelaku perjalanan terpapar COVID-19. Sejak 3 bulan terakhir, kasus di kota Jayapura nihil. Pasien mengeluh demam dan hilang penciuman setelah melakukan perjalanan keluar daerah. Namun karena tidak memiliki gejala berat, ia langsung menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasien baru tersebut tiba dari Jakarta menggunakan pesawat udara sehingga Satgas COVID-19 mewaspadai kemungkinan terpapar varian baru Omikron yang saat ini sedang merajalela. Bandara, ini kita harus ketat bandara karena ada varian baru Omikron ini. Kita ada rapat kita dengan Rapi, Perda, Bangkes dan Kesehatan. Mereka sudah melakukan sampel wilayah kota kita untuk Omikron 0. Ya, cuma ada satu ini penumpang dari luar yang masuk ke kota Jayapura. Saya bilang supaya ini cuma katanya penciuman.
Wali kota juga sudah memerintahkan seluruh anak buahnya agar waspada dan memperketat jalur masuk pelabuhan. Seluruh penumpang dari Pulau Jawa yang turun di Pelabuhan Jayapura wajib menjalani tes antigen. Afid Indarto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tiga orang pemuda di Mimika ini ditangkap polisi karena hendak membawa kabur sepeda motor milik salah seorang warga Senin kemarin. Pencurian itu gagal karena mereka keburu ditangkap polisi. Mereka langsung dibawa ke Mapolsek beserta sepeda motor milik korban. Usut punya usut, ternyata ketiga pemuda menagih janji dari korban yang sudah puluhan tahun tidak ditepati. Mereka mengaku pernah membantu Simon saat perang antar kelompok di salah satu kampung di Mimika. Ketiga pelaku bahkan sempat terkena anak panah. Korban lalu menjanjikan sesuatu, namun hingga puluhan tahun hanya tinggal janji. Akhirnya, ketiga pemuda ini mendatangi kediaman Simon, lalu mencoba membawa kabur sepeda motor miliknya. Beruntung warga sekitar datang dan membantu korban, serta melaporkan ketiga pemuda ini ke polisi. Kedua belah pihak akan dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Ratusan pelajar di Kabupaten Yaukimo berunjuk rasa di lapangan DKI. Mereka menuntut Polda Papua menarik Brimob yang menetap di sekolah sehingga mereka tak bisa belajar tatap muka. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan Brimob yang tinggal di gedung sekolah hanya bersifat sementara karena mereka tidak memiliki tempat tinggal. Kapolda mengaku ia sudah meminta izin kepada Bupati karena PTM belum dimulai. Memang benar anggota Polri yang kami tempatkan, anggota Brimob ya, dari yang kami tempatkan di Polres Yaukimo yang BKO dalam kegiatan preventif dan preventif membantu Polres setempat yang tergabung dalam operasi Damai Kartels. Itu mereka ditempatkan oleh Kapolres Yaukimo sementara waktu. Kalau ada yang mengatakan itu mengganggu, saya sudah proses langsung kepada Kapolres bahwa sampai dengan hari ini memang belum ada kegiatan tatap muka. Bupati Yaukimo Didimus Yahuli menduga unjuk rasa yang dilakukan ratusan pelajar tidak murni kehendak pelajar, melainkan diprovokasi kelompok organisasi separatis yang tidak suka kondisi Yaukimo aman. Orang bicara di Jakarta, orang bicara di Jayapura atau di kota manapun di media sosial, di media itu, semua mereka tidak tahu psikologi publik hari ini. Masyarakat di Yaukimo ini seperti apa. Keamanan ada baru sekolah juga bisa lancar. Kalau keamanan tidak ada, bagaimana sekolah bisa jalan? Ini yang saling memberikan manfaat satu sama lain. Nah, saya juga kecewa karena hal ini langsung kenapa demo. Mestinya harus datang dulu kepada Bupati atau Sekda, memberitahukan, dan ada tahapan-tahapan. Tapi hal itu terjadi dan di-blow up oleh orang-orang yang tidak senang TNI dan Polri, orang-orang yang tidak senang pembangunan di Kabupaten Yaukimo, kedamaian, sehingga seperti Yaukimo itu hal luar biasa. Bupati Yaukimo mengatakan Brimob yang menempati gedung sekolah nanti akan ditempatkan di Gor DKI. Arthur melaporkan dari Yaukimo, Papua. Disduk Capil Mimika saat ini kekurangan tenaga operator akibat pengurangan tenaga honorer sehingga beberapa pos pelayanan ditutup. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan pengurusan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, dan KIA tetap berjalan normal. Namun harus diakui, selama ini tenaga honorer yang melayani kepengurusan dokumen. Sekretaris Disduk Capil Mimika Luki Tahitu mengatakan semenjak tenaga honorer dirumahkan sangat berpengaruh terhadap pelayanan Disduk Capil Mimika. Sejumlah pos pelayanan di distrik ditutup. Surat untuk honor dirumahkan sementara ini kita sudah buka di paten-paten sebelum dari tahun lalu juga kita sudah buka
pos-posnya dipaten, sehingga karena kita kekurangan tenaga dengan adanya tenaga honorer dirumahkan untuk sementara ini, sehingga kita masih tidak mengisi pos di paten itu di Mimika Timur sama dengan di SP5. Itu karena keterbatasan kita punya tenaga operator, sehingga dua tempat ini kita belum isi tenaga. Yang kita hanya isi distrik Wania, distrik Mimika Baru, dan kelurahan Lingonarama dan di pusat kantor pemerintahan ini. Itu yang kita isi. Mengapa sampai kita 2 pos ini kita tidak terisi? Karena kita kekurangan tenaga operator. Sehingga untuk sementara ini kita 2 pos ini kita tidak mengisi personil untuk bertugas di sana. Jadi kalau dari Mapurjaya bisa mereka mengurus di Wania, dan kalau dari SP5 mereka bisa mengurus di sini Puspem atau di distrik Mimika Baru. Kemenpan RB memutuskan untuk menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Mulai tahun 2023 hanya ada 2 jenis pegawai, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Instansi pemerintah termasuk Disduk Capil Mimika diberikan batas waktu hingga tahun depan untuk menyelesaikan status tenaga honorer. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.